Ya, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai basis data terdistribusi, di mana PowerPoint ini saya ambil dari dosen saya, yaitu Pak Rengga Asmara. Pokok bahasan pada pendahuluan, tipe basis data, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, distributed recovery. Tujuannya agar kita memahami DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan, pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi yaitu independensi data terdistribusi, di mana pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada. Yang kedua, transaksi terdistribusi yang atomik. Pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Untuk tren basis data terdistribusi saat ini, pemakai harus mengetahui di mana data ditempatkan, juga harus mengetahui di mana sistem yang tidak mendukung independensi data terdistribusi dan transaksi terdistribusi atomik. Kedua properti tersebut harus mendukung sistem secara efisien. Terdapat dua tipe basis data, yaitu homogen dan heterogen. Homogen, di mana setiap tempat menjalankan DBMS yang sama, sedangkan heterogen, di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Ini gambarannya bisa dilihat. Arsitekturnya terdapat tiga pendekatan, untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Client server punya satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Arsitekturnya seperti berikut. Arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Yang pertama, implementasi yang relatif sederhana, karena pembagian fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai, meskipun mesin klien tidak mahal. Ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user friendly. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara klien dan server, dan untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu dan membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Arsitektur client server tidak mengizinkan suatu query mengakses banyak server karena proses client server harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan, digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membagikan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan, dan untuk menguranginya sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat dengan fragmen dikirim kepada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil
dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan vertikal. Horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Sedangkan vertikal terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replika berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasikan ke R1 dan R2, R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1 di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Replikasi ini digunakan untuk meningkatkan ketersediaan data dan evaluasi query yang lebih cepat. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat, dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Query terdistribusi. Misalnya pada dua relasi sellers dan reservers, site SID integer sname string, kemudian dilakukan query tersebut berikut. Select avg s.x sama from seller s where s rating lebih besar dari 3 dan s rating kurang dari 7. Fragmentasi horizontal, tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai lebih besar sama dengan 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum age dan count age pada kedua tempat. Jika where berisi hanya s rating, maka hanya satu tempat. Fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, sname dan ik pada Tokyo. Harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join, kemudian mengevaluasi query. Join pada DBMS terdistribusi. Sebagai contoh, London menyimpan 500 halaman seller dan Paris punya 1000 halaman reserves pada gambar 75. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi, harus diperhatikan hal-hal berikut. Ambil halaman yang sesuai kebutuhan. Pada suatu nested loop, join di London dengan seller sebagai author dan setiap halaman seller ambil semua halaman reserver dari Paris. Jika halaman reserver di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali, tapi diasumsikan bahwa halaman reserver tidak diambil semua sampai selesai. Jika iya, maka biaya akan menjadi mahal. Semi join. Teknik semi join ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reservers yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. Di London, proyeksikan seller ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi sellers dengan reserves. Hasil join tersebut direduksi dari reserves dengan seller. Kirimkan ke London. Pada London, join seller dengan reverse. Ide dari langkah semi join tersebut adalah mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan komputasi dan proyeksi pengiriman untuk biaya pengiriman relasi reserve penuh. Semi join terutama bermanfaat jika terdapat sebuah seleksi pada seller dan jawaban tersedia di London. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya, misal pada semua plan. Mengambil yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi yaitu biaya komunikasi perlu dipertimbangkan, otonomi tempat lokal harus diperhatikan, dan menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara sinkronus replikasi. Berarti semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication. Terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi, yaitu voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi semua objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misal terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa.
Read any, write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat dari teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi diubah, commit harus lihat pengujian pada semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat dikomit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa website yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication mengizinkan untuk memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary side dan peer-to-peer replication. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada berapa banyak copy yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication, lebih dari satu copy dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Misal, tempat 1 umur Joe mengubah 35, tempat 2 diubah 36. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misal, setiap tempat master punya fragmen disjoin yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary side replication. Tempat satu copy, replika pada data lain tidak langsung diubah, primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dapat dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture. Log digunakan untuk membangkitkan chain data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat. Mengimplementasikan langkah apply. Apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary set dan mengubah copy. Periode definisi oleh timer atau pemakai. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Long base capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk pengubahan proses. Data warehouse, sebuah contoh replication. Tren yang berkembang saat ini adalah membangun warehouse data yang sangat besar dari beberapa tempat. Warehouse dapat dipandang sebagai instance dari asynchronous replication. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi, primary copy, dan terdistribusi penuh. Kalau sentralisasi, suatu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Kalau primary copy, semua penguncian untuk suatu objek dikarenakan pada tempat primary objek dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat kunci sebaik di mana tempat objek disimpan. Kalau terdistribusi penuh, penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copies disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for graph. Deadlock global akan terjadi jika local graph tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 76. Untuk mendeteksi deadlock digunakan sentralisasi, hierarki, dan timeout. Sentralisasi mengirim semua local graph ke satu tempat. Kalau hierarki mengorganisasikan tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim local graph ke parent dari hierarki.
Timeout yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery, proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru, misal saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus komit. Suatu log ditangani pada setiap tempat sebagaimana DBMS tersentralisasi dan aksi commit protokol ditambahkan pada log. Subbase commit, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim satu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort commit atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan X ke koordinator. Koordinator menulis rekaman login setelah mendapat semua pesan X. Restart setelah suatu kegagalan. Jika kita punya suatu rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tapi tidak punya rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai diterima pesan X. Restart setelah jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tapi tidak commit, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subkoordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo. Tempat ini memungkinkan koordinator. Jika iya, subkoordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subkoordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu T akan diblok. Meskipun jika semua subkoordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subkoordinat memilih nomor. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T karena gagal, jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat itu subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan X digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap tetapi sebelum menulis rekaman log commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Pada basis data terdistribusi, data ringkasannya pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Basis data terdistribusi, distribusi data, independence, dan distribusi transaction. Jika semua location menjalankan perangkat lunak, DPS yang sama, sistem disebut homogen, selain itu disebut heterogen. Arsitektur sistem basis data terdistribusi terdapat dua tipe, yaitu client-server. Server menyediakan fungsi DBMS dan klien menyediakan interface pemakai. Pada collaboration system tidak terdapat perbedaan antara proses klien dan server. Pada DBMS terdistribusi, suatu relasi difragmentasi dan direplika pada beberapa tempat. Dalam fragmentasi horizontal, setiap partisi terdiri dari himpunan baris dari relasi asal. Dalam fragmentasi vertikal, setiap partisi terdiri dari himpunan kolom pada relasi asal. Pada replika disimpan beberapa kopi dari relasi atau suatu partisi pada beberapa tempat. Pada pemrosesan query dalam DBMS terdistribusi, lokasi partisi dari relasi perlu dihitung. Join dua relasi dapat dilakukan dengan mengirim satu relasi ke tempat lain dan membentuk local join. Semi join dan belum join mengurangi jumlah tuple yang dikirim ke jaringan dengan mengirim informasi terlebih dahulu yang mengizinkan menghilangkan tuple yang tidak relevan. Pada synchronous replication, semua kopi dari relasi replika diubah sebelum transaksi commit. Pada asynchronous replication, kopi hanya diubah secara periodik. Terdapat dua teknik, yaitu voting dan peer-to-peer. Pada replikasi primary set terdapat satu primary copy yang dapat diubah.
Pada primary copy, pengubahan di propaganda menggunakan capture dan kemudian apply ke tempat lain. Jika suatu transaksi melibatkan aktivitas pada tempat yang berbeda, maka memanggil aktivitas subtransaksi. Pada DBMS terdistribusi, manajemen log berupa lokasi sentral, primary copy atau terdistribusi penuh. Deteksi deadlock pada sistem terdistribusi dibutuhkan. Pemulihan pada DBMS terdistribusi dilakukan penggunaan commit protokol yang mengkoordinasi aktivitas pada tempat yang berbeda yang dilibatkan pada transaksi. Pada two-phase commit, setiap transaksi didesain oleh tempat koordinator. Subtransaksi dieksekusi pada tempat subordinat. Protokol menjamin bahwa perubahan dibuat oleh beberapa transaksi yang dapat dipulihkan. Jika tempat koordinator bertabrakan, subordinat diblok dan subordinat harus menunggu koordinator pulih. Ya, sekian presentasi tentang basis data terdistribusi. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.